nabiyya ba'dah. Assalamualaikum, suaranya hilang saja. Keluar gitu, Ustadz keluar. Oh, Sinyal kayaknya ya. ya Tunggu, betul. tunggu, Itu tunggu biasanya kalau sebentar. kalau ngedadak begitu sinyalnya Ustaz, biasa. Ya, kita tunggu teman-teman sambil menunggu yang lain masuk. Oke, Mohon siap. maaf malah keluar nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Teman-temanku semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan keimanan, kesehatan dan nikmat yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di sini di majelis online dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita contoh dari dunia hingga akhirat nanti. Teman-temanku semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kaidah penyerapan dalam bahasa Indonesia, nggih? Nah, Yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Mas Deva Abdussalam. Pada beliau kami persilahkan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Harus izin tampilkan dulu. Afwan, sebelumnya sudah terlihat yang kami share. Mohon izin Ustaz, langsung saya bacakan kelompok kami, yaitu tentang kaidah penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia, yang terdiri disusun oleh teman kami Ustadz Suheri, Ustadz Akbar Yuhardi, Ustadz Muhammad Zulhad, Ustadz Muhammad Ammar, dan saya sendiri Al-Fakir Deva Abdussalam, program studi tafsir Tarbawi, Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran tahun 2023. Ada daftar isinya di bab pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang, kemudian pengertian unsur serapan, rumusan masalah, tujuan makalah, kegunaan makalah, kemudian selanjutnya kaidah penulisan penyerapan istilah asing, penulisan unsur serapan pada ejaan dalam peristilahan, ada bagian ejaan fonemik, ejaan etimologi, transliterasi, ejaan nama diri, penyusulan ejaan, proses penyerapan bahasa asing, faktor-faktor yang mengaruhi penyerapan karya sastra, bentuk prosa, novel. Kemudian di bagian akhir ada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, kemudian penutup. Latar belakang yaitu pengertian unsur serapan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Unsur serapan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur adalah bahan asal, zat asal, bagian yang terpenting dalam satu hal, sedangkan serapan adalah pemasukan ke dalam penyerapan, masuk ke dalam lubang-lubang kecil. Itu menurut
periwayat di sini ada Purwadarminta 1985. Kemudian ada juga menurut pendapat Samsuri 1987, serapan adalah pungutan, sedangkan ada pendapat lain yaitu dari Krida Laksana tahun 1985 memahami kata serapan adalah pinjaman, yaitu bunyi, fonem, unsur gramatikal atau unsur leksikal yang diambil dari bahasa lain. Kata serapan adalah kata yang diserap dari sebagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yang cara penulisannya mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan. Kata serapan digunakan oleh Krida Laksana 1988. Beliau menyebutkan sebagai loan words atau kata-kata pinjaman. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menyebut kosakata asli. Kosakata serapan merupakan kosakata yang diambil dari diserap atau diserap dari satu bahasa donor dengan menyesuaikan kaidah yang ada dalam bahasa penyerapan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur serapan adalah unsur dari suatu bahasa atau asal bahasa yang masuk dan menjadi bagian dalam bahasa lain, yaitu bahasa penerima yang kemudian oleh penuturnya dipakai sebagaimana layaknya bahasa sendiri. Kemudian rumusan masalah pada bab ini akan dibahas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus penelitian terkait kaidah penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain yang pertama bagaimana proses penyerapan kata-kata dari bahasa Indonesia asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan bahasa asing. Yang ketiga, apa dampak dari penyerapan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dan masyarakat penggunanya. Kemudian selanjutnya ada tujuan makalah. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan, yang pertama, untuk memahami proses penyerapan kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan bahasa asing. Yang ketiga, untuk mengevaluasi dampak dari penyerapan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dan masyarakatnya. Kemudian kegunaan makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan kepada para pembaca. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi yang pertama menambah pemahaman tentang proses perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan wawasan tentang peran kata-kata dari bahasa asing dalam keberagaman kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya penyerapan bahasa asing dalam konteks globalisasi saat ini. Kemudian di sini serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan menyerap dan menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing. Kaidah penulisan kosakata bahasa asing dibagi menjadi 5 kaidah sebagai berikut. Yang pertama, penerjemahan istilah asing. Istilah asing dapat dibentuk dengan menerjemahkan istilah asing. Misalnya, working, kerjasama, balanced budget, anggaran berimbang. Dalam penerjemahan istilah asing, tidak selalu diperoleh dan tidak selalu perlu bentuk yang selalu berimbang. Arti satu lawan satu yang pertama-tama harus diikhtiarkan ialah kesamaan dalam
kepadaan konsep, bukan kemiripan bentuk luarnya atau makna semantik file dan ciri makna istilah bahasa asing masing-masing perlu diperhatikan. Misalnya begrotifos mata anggaran. Di sini ada brother in law, ipar laki-laki, misalkan medikation, pengobatan, network, jaringan. Istilah dalam bentuk positif sebaiknya tidak diterjemahkan dengan istilah dalam bentuk negatif, dan sebaliknya, misalnya bone momperm. Mohon maaf kalau bacaannya agak kurang bisa bahasa Inggris, diterjemahkan dengan morfem terkait, bukan dengan morfem tak bebas. Kemudian yang nomor 2, penyerapan istilah asing demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan. Pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih yang berikut ini dipenuhi. Ada istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Kemudian istilah serapan yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Proses penyerapan itu dapat dilakukan dengan atau tanpa pengubahan yang serupa penyesuaian ejaan lafal. Di sini ada tabel istilah asingnya, anus feces urine, kemudian ada istilah Indonesia yang dianjurkan yaitu anus feces urin, istilah Indonesia yang tidak dianjurkan yaitu, mohon maaf, lubang pantat tahi. Yang kedua, amputation disable intruding, yang di istilah Indonesianya yang diajarkan amputasi, disable, labialisasi. Di sini pembuangan anggota badan satuan ukuran kekerasan suara, pembenduran bibir. Nah itu teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa bacakan semuanya karena mohon maaf takut salah. Ustaz, kita langsung aja ke yang nomor ketiga, yaitu penyerapan dan penerjemahan sekaligus. Istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan jalan penyerapan dan penerjemahan istilah asing sekaligus. Misalnya bone memperm terkait gitu. Kemudian ada celai koloid, koloid lempung. Kemudian ada clear volume ruang bebas. Kemudian ada subdivision, subbagian gitu. Yang nomor 4, macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya dipilih bentuk tunggal, singular, kecuali jika konteksnya condong pada bentuk jamak atau plural. Pemilihan bentuk tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan satu, konteks situasi dan ikatan kalimat. Yang kedua, kemudian belajar bahasa. Dan 3, kepraktisan demi keseragaman sumber rujukan. Yang diutamakan adalah istilah Inggris yang pemakaiannya adalah sudah internasional, yakni yang lazim oleh para ahli dalam bidangnya penulisan istilah. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa menghabiskan segi lafal. Misalnya ada atom, elektron, gitu. Kemudian ada fundamental, kemudian ada matematik dan matematika. Kemudian ada sistem atau sistem. Catatan, istilah asing yang sudah diserap dan sudah lazim dipergunakan sebagai istilah Indonesia masih dapat dipakai, sungguh pun bertentangan dengan salah satu kaidah,
pembentukan istilah, misalnya domekrat dalam bahasa Belanda, artinya dongkrak, kemudian fikr Arab artinya fikir, dan bahasa Portugis ada parceiro, persero, kemudian ada bahasa Belanda lagi winkel atau bengkel. Yang nomor 5, istilah asing yang bersifat internasional, istilah asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa dipakai juga dalam bahasa Indonesia dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. Misalnya di sini ada banyak allegro moderato dengan kecepatan sedang dalam musik, dan ada ceteris paribus jika hal-hal lain tetap tidak berubah. Ada esprit de corps, semangat setia kawan. Rasa kesetiakawanan kelompok in vitro di dalam tabung melalui percobaan laboratorium. Kemudian ada status quo terhadap yang berhadapan dengan. Mohon dilanjutkan teman kami, yaitu oleh saudara Kang Ustadz Zuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Deva. Saya lanjutkan untuk pembahasannya. Di sini ada penulisan unsur serapan pada ejaan dalam peristilahan. Kaidah penulisan unsur serapan pada ejaan dalam peristilahan terdiri atas beberapa kaidah. Kaidah tersebut secara berturut-turut adalah antara lain ejaan fonemik, ejaan etimologi, transliterasi, ejaan nama diri, dan penyesuaian ejaan. Yang disebut ejaan fonemik, penulisan istilah pada umumnya berdasarkan pada ejaan fonemik, artinya hanya satu bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambungkan dengan huruf. Misalnya, presiden bukan presiden, standar bukan standar, stack bukan stack. Jadi yang tulisan bahasa Inggris dijadikan Indonesia. Ejaan etimologi untuk menegaskan makna yang berbeda. Istilah homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yaitu sejarahnya, sehingga bentuknya berlainan, sehingga lafaznya mungkin sama. Misalnya, bank dengan bank, saksi dengan sanksi, dan transliterasi pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yaitu pengganti huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain lepas anjuran internasional organisasi Consortium atau ISO pada huruf Arab rekomendasi ISO-L. Yunani rekomendasi ISO-L 315 yang dialihkan ke huruf Latin, misalnya Adan, hari Kurban, Sukma atau Sukma, Fiske, jiwa dan batin, Moskwa dan Moskow. Ejaan nama diri termasuk milik daging huruf Latin, tidak diubah, misalnya Bekelen, Chemisel. Bentuk aslinya ditulis dengan huruf lain, dieja menurut rekomendasi ISO. Ejaan Inggris yang lazim atau ejaan Pinyin Cina, misalnya Kop, Socrates, Ivanovic, Medong, dan Beijing. Penyesuaian ejaan dalam perkembangan bahasa Indonesia, penyerapan unsur bagi bahasa lain, bagi dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris berdasarkan taraf integrasinya
Unsur penjamin dari bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar. Proses penyerapan bahasa asing, proses penyerapan kata umum, unsur serapan bahasa asing menurut Charles dalam tahun 1993 ada 3 cara, yaitu cara audio, 8 unsur, 2 cara visual, proses asing melalui proses penyerapan unsur asing melalui pendengaran atau penglihatan sekaligus. Selanjutnya, menurut Sucipto tahun 1998 mengemukakan kata unsur serapan dibagi 3 golongan, yaitu adopsi, adaptasi, dan pungutan. Saya jelaskan dari satu-satu. Adopsi adalah pungutan secara unsur tanpa perubahan dan penyesuaian. Contohnya fase-fase dan fasal-fasal. Adaptasi adalah yang kedua adalah adaptasi Indonesia. Dalam penyesuaian kata-kata asing tersebut diusahakan tidak berbeda dengan ejaan aslinya. Perubahan hanya sepuluhnya saja, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan ejaan aslinya. Contoh, kongres menjadi kongres, yang C diganti dengan kata K, huruf K. Yang ketiga, pungutan. Pungutan terjemahan merupakan pungutan yang dihasilkan dengan menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsep gagasan. Makna konsep harus sama atau sepadan. Bentuk terjemahan yang dihasilkan ada 2 macam, yaitu sama, contoh batasan, definisi. Yang tidak sama, contoh makalah dan working paper. Monggo. Halaman masih Ustaz, halaman 12 sampai halaman 13. Oh, sampai 13. Betul, Ustaz. Berarti diganti. Monggo. Masih Kang Zuhad. Oh, iya. Sampai halaman 13, ini baru halaman 12. Slide-nya minta tolong dipindahin. Ini udah 12. Oh, 12. Oh, iya, maaf. Fakta-fakta yang mempengaruhi penyerapan. Meliono menjelaskan terdapat 6 faktor yang mempengaruhi penyerapan yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor itu antara lain prinsip kehematan, yaitu penyerapan kata dapat dianggap salah satu contoh usaha mencari cara yang lebih hemat, memilih kata yang sudah siap, lebih ekonomis daripada menerapkan konsep dalam bahasa sendiri. Apalagi jika dalam penerimaan itu dilakukan bentuk fasa, misalnya politik, ekonomi, dan demokrasi. 2. Kejalangan bentuk asli. Unsur leksikal asli yang penutur bahasa jika ia bukan ahli bahasa kata dusia, misalnya berpandangan dengan evil atau immoral. Namun karena kata Melayu itu frekuensi pemakaian sangat rendah, terciptanya bentuk asusila berdasarkan analogi yang salah, yaitu moral sosial asusila dalam menyamakan arti amoral dengan immoral. 3. Kebutuhan kata yang sekati pengembangan kebutuhan dan kata yang berarti pertimbangan kalangan statik dapat mendorong penutur bahasa secara sinonim demi variasi estetik di dalam ujaran dan tulisannya. Pemahaman bahasa lain memberi peluang penyerapan unsur kosakata bahasa itu. Lepas dari masalah perlu tidaknya dilakukan penyerapan itu jika di dalam bahasa sendiri terdapat sinonim yang memadai, misalnya asimilasi dan pembaruan, penyerapan, kontrol, dan pengawasan, pengendalian, paniti, spesial dan khusus, fasilitas, dan kemudahan. Perbedaan arti di dalam bahasa sendiri yang kurang cermat.
Kadang-kadang timbul perasaan pada penutur bahasa bahwa bahasa tidak memiliki peranti untuk membedakan dengan jamak berbagai konsep yang bersahuyan. Benar tidaknya anggapan itu tidak disertainya. Karena itu bahasa asing ke dalam bahasa sendiri dengan menyerap seperangkat kata termasuk dalam satu paradigma, misalnya politik dan politisi, universitas dan universitas, nomad dan normatif. Gagal gengsi bahasa asing. Kefasihan bahasa asing, khususnya bahasa yang ditautkan dengan peradaban yang tinggi, kadang-kadang disangka penutur bahasa akan meningkatkan kedudukan sosial di mata orang. Karena itu diseraplah evaluasi bilateral, multiplikasi, dan kalibrasi, walaupun ada bentuk penilaian dari pihak pelipatan dan kelipatan serta pemeranan. 6. Kemampuan berbahasa penutur yang rendah. Penutur bahasa ini di antara kalangan elit sosial tidak sedikit yang kosakata asingnya lebih luas cakupannya daripada kosakata Indonesia. Agam tingginya dan taraf pemahaman kaidah gramatikal bahasa asing lebih tinggi daripada taraf pemahamannya di bidang bahasa Indonesia. Pada proses pengalimatan buah pikiran lalu mungkin terjadi infantilasi pola struktur kalimat asing yang mendorong menciptakan serapan terjemahan di dalam berbahasa logam. Misal dalam ditemukan serapan dalamnya atas mana, untuk mana, kepada siapa, dan dengan siapa sebagai konstruksi yang masing-masing berpola pada walin in which. Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhammad Zuhad. Teman kami Ustadz Akbar sudah masuk. Kang Akbar, maaf, sesuai kesepakatan kelompok, kalau misalkan salah satu tidak hadir nanti beliau bikin makalah sendiri. Sekali lagi, rekan kami Kang Akbar, apakah sudah masuk Zoom? Kalau sudah, mohon dibantu. Kalau belum, insya Allah saya akan bantu bacakan dari halaman 14 sampai halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Karya sastra bentuk prosa. Sastra Sangkerta atau sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sangkerta sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar. Sas yang berarti instruksi atau ajaran, dan tra yang berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk menunjuk kepada kesusastraan, ya, atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Kesusastraan adalah kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dangaris, ya, simbol-simbol lain sebagai alat dan bersifat imajinatif. Ahmad Badrun 1983. Sastra dibagi menjadi dua, yaitu prosa dan puisi. Prosa adalah karya sastra yang tidak terikat, sedangkan puisi adalah karya sastra yang terikat dengan kaidah dan aturan tertentu. Contoh karya sastra puisi yaitu puisi pantun, ada puisi, ada pantun, dan syair. Sedangkan contoh karya sastra prosa yaitu novel, cerita pendek atau cerpen, dan drama. Karangan prosa adalah karangan yang bersifat menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah atau hal atau peristiwa dan lain-lain. Duroto 1989. Dengan demikian, karangan bentuk ini jelas tidak bisa singkat
dan pendek karena harus menerangkan secara panjang lebar dan sejelas-jelasnya akan sesuatu. Itulah sebabnya ketepatan dan kejelasan kalimat menjadi sangat penting. Secara lebih umum, Haji HB Jasin dalam Tifa Penyair dan Daerahnya Prosa ada dengan puisi yang merupakan pengucapan dengan perasaan. Dalam Hasanah Sastra Indonesia dikenal dua macam kelompok karya sastra menurut zamannya, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru. Hal itu juga berlaku bagi karya sastra bentuk prosa. Jadi ada karya sastra prosa lama dan ada karya sastra prosa baru. Salah satu contoh dari karya sastra prosa yang paling digemari adalah novel. Di sini novel dalam bukunya yang berjudul Tifa Penyair dan Daerahnya, HB Jasin mengatakan bahwa novel ialah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh cerita. Luar biasa karena dari kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu pertikaian yang mengalihkan jurusan nasib mereka. Wujud novel adalah konsentrasi pemusatan kehidupan dan dalam suatu saat, dalam satu krisis yang menentukan. Dengan demikian, novel hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang tokoh yang benar-benar istimewa, yang mengakibatkan terjadinya perubahan nasib, baik dari segi cinta, ketamakan, keperkasaan, dan lain-lain. Contoh novel karangan Mukhtar Lubis, ada Harimau-Harimau, Tak Ada Esok, Senja di Jakarta, kemudian Tanah Gersang. Pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA adalah sebagai berikut. A. Siswa menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. B. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. C. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan intelektual, kematangan emosional, dan sosial. D. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengimplikasikan hasil penelitian dengan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA di dalam KTSP SMA tahun 2006. Terdapat 4 buah aspek dalam berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut juga terdapat dalam materi kebahasaan dan kesastraan. Pada aspek mendengarkan, siswa dituntut untuk mampu mendengarkan informasi secara langsung, baik dari berita yang didengarnya lewat beberapa media seperti radio, televisi, rekaman, maupun yang dibacakan oleh temannya. Pada aspek berbicara, siswa dituntut untuk mampu mengemukakan dan mengungkapkan pendapat, gagasan, informasi, kegiatan, proposal, dan lain-lain. Dengan kemampuan seperti itu, maka sikap yang diharapkan ada pada diri siswa adalah sikap yang percaya diri, mandiri, komunikatif, dan bersahabat. Pada aspek membaca, siswa dituntut untuk mampu membaca teks dengan baik untuk menemukan ide pokok suatu paragraf, menemukan kesalahan ejaan, dan menemukan kalimat simpulan berdasarkan jenis paragrafnya. Pada aspek menulis, siswa dituntut untuk mampu menulis karangan, teks berita, menulis esai, dan lain-lain. Untuk mendukung penguasaan beberapa aspek di atas, siswa juga melakukan kegiatan menyunting agar hasil dari kegiatan. Maka mohon dilanjutkan oleh teman kami, Kang Amar. Tafadhol, Kang Amar, diselesaikan dari halaman 17 sampai halaman 19. Baik, terima kasih Ustadz Deva. Tafadhol, Kang Amar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni bab 3, penutup. Kesimpulan. Dalam proses perkembangan bahasa, penyerapan kata dari bahasa asing menjadi sebuah fenomena yang alami. Bahasa Indonesia pun tidak luput dari hal ini, di mana istilah-istilah dari berbagai bahasa dunia
turut meramaikan kosakata yang ada. Kaidah penyerapan istilah ini merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang tercermin dalam adaptasi kata-kata asing ke dalam struktur dan aturan bahasa Indonesia. Dalam memasukkan istilah asing, penting untuk mempertimbangkan pemahaman dan kesesuaian makna istilah tersebut dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Proses penyerapan harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati agar tidak menggeser atau mengaburkan makna aslinya. Istilah asing juga perlu sejalan dengan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Perlu adanya kesadaran untuk tetap memperkuat penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia, sambil memperkaya kosakata dengan istilah yang sesuai dan relevan. Dengan menjaga keseimbangan antara penyerapan kata-kata asing dan pelestarian kekhasan bahasa Indonesia, kita dapat memastikan bahwa bahasa ini tetap berkembang sejalan dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas dan kekayaan sendiri. Terima kasih telah mengikuti pembahasan tentang kaidah penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Semoga makalah ini dapat menjadi landasan bagi kita untuk menjaga keberagaman dan kekayaan bahasa Indonesia. Syukron, mungkin hanya ini dari kami. Selanjutnya saya akan memberikan kembali ke Dr. Ustadz Kang Deka. Tafadhol. Terima kasih banyak teman-teman. Barusan Kang Ahmad, gak usah Amar. Jazakumullah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas keterbatasan kami menyampaikan makalahnya. Mudah-mudahan sedikit kurangnya dapat dipahami sama teman-teman semuanya. Ala kulli hal, tafadhol Syekhuna Mukarram, Ustaz, guru kami, dosen hari ini. Kami persilakan ke Pak dosen. Terima kasih dari kami. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum diserahkan, silakan dipimpin untuk diskusi terlebih dahulu. Tafadhol, teman-teman. Mohon maaf. Izin untuk bertanya, Ustaz. Tafadhol, Muhammad Aminun. Eh, Kemarin tuh kalau nggak salah dengar tuh ada salah satu calon yang presiden tuh beliau ingin menambah kosakata bahasa Indonesia. Nah, itu apakah dilakukan dengan memperbanyak penyerapan dari kata-kata asing atau membuat kata-kata baru gitu atau seperti gimana? Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Muhammad Ainun. Tafadhol ditambahkan teman-teman. Kang Adit, Tia, udah siap nih kayaknya. Teh Susanti, tafadhol.
Tafadhol Kang Zuhad, Kang Akbar, boleh dibantu menjawab. Kang Amar, pertanyaan dari teman kita Muhammad Aminun. Supaya lebih jelas, minta tolong Kang Muhammad Aminun, pertanyaannya selain tadi ditanyakan secara lisan, mohon ditanyakan secara tekstual juga di chat Zoom di sini. Ustadz Deva izin bertanya. Tafadhol Ustaz. Kalau untuk pengambilan penyerapan bahasa itu dilakukan perorangan atau diambil oleh pemerintah kemudian diresmikan di dalam kamus? Seperti apa itu? Boleh dijelaskan? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz Maulana Bakri Ibrahim atas pertanyaannya. Pengambilan penyerapan bahasa itu, pertanyaannya adalah kalau untuk pengambilan penyerapan bahasa itu diambil oleh perorangan atau ada lembaga tertentu gitu ya, atau ditentukan oleh pemerintah gitu kurang lebih. Cek. Sama ingin bertanya juga, Ustadz. Tafadhol Ustaz Lukmanul Hakim. Ya, terkait perbedaan antara ejaan fonemik, ejaan etimologi sama transliterasi. Untuk perbedaannya itu seperti apa? Sama ingin tahu terkait dengan tadi kan disebutkan bahwasanya proses penyerapan kata umum unsur serapan bahasa asing kan dibagi ada 3 cara. Yang pertama cara audial, cara visual, sama audiovisual. Untuk contoh-contohnya itu seperti apa? Cara audial, cara visual, sama audiovisual. Sekian. Terima kasih banyak Kang Ustaz Lukmanul Hakim atas pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Ini Ustaz kalau kata Ahmad Sahlabi, Sahlabi, nah, ya. Ini kalau kata asing yang suatu kata asing gitu istilahnya, kalau mau diserap itu ada syarat-syarat atau ketentuannya enggak gitu? Misalnya, apakah semua kata asing itu bisa diserap atau mungkin ada kriteria atau ketentuan syarat tertentu agar bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Ahmad Sahlabi. Terima kasih. Tafadhol kepada semua audiens yang hadir di sini, kita kasih kebebasan kepada 27 peserta audiens untuk menambahkan pengetahuannya tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Monggo kepada siapa saja yang menyimak, teman-teman, audiens semua, untuk menjawab. Terima kasih. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya Ana mewakili kelompok yang tadi saya sampaikan. Benar-benar ini makalah yang saya sampaikan ini satu pertama kali ya menyampaikan tentang materi tersebut. Sama sekali kami tidak ada pengetahuan di dalamnya, dan memang benar-benar di luar dugaan Ustadz, bikin kami kaget seperti kayak dulu lagi kita belajar alif-alifan gitu, mengenal alif, mengenal ba, mengenal huruf ta gitu Ustadz. Ini pembahasan yang kami sampaikan, sama sekali kami diskusi di grup pun tidak apa namanya Ustadz, tidak lebih banyak mengerti Ustadz. Gitu. Teman-teman, mudah-mudahan di sini audiens yang lain bisa menambahkan dan menjadi catatan untuk ilmu bagi kami semuanya. Terima kasih. Ya, itu silakan dijawab dahulu sebisanya dari teman-teman satu grup itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan dari teman-teman yang lain ada tambahan ya monggo. Karena waktunya sudah lebih, nanti takutnya tabrakan dengan jam yang setelahnya. Kita usahakan efektif. Okay. 10 menit lagi baru dikembalikan ke saya. Saya kasih waktu untuk menjawab ke teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Muhammad Zuhad. Oke. Ini untuk pengambilan penyerapan bahasa itu diambil oleh seseorang atau ada lembaga pemerintah. Ini menurut saya saja ya Ustaz. Betul. Kemungkinan itu diambil dari seseorang. Seperti kata yang kemarin viral itu kata anjay. Kata anjay itu apa namanya? Diviralkan dengan satu orang terus menyebar ke semua orang itu Ustaz. Itu menurut saya. Monggo ada yang mau menambahkan. Alhamdulillah dari kelompok kami sudah ada mewakili yang menjawab. Untuk menambah sedikit mungkin terkait dengan pengambilan penyerapan bahasa asing. Mungkin itu penyerapan bahasa asing itu mungkin itu kebijakan ya, kata-kata itu biasanya ya
di apa ya di atas dari pemerintah biasanya itu misal kata-kata bahasa asing itu biasanya dari pemerintah itu menginstruksikan kepada Kementerian Pendidikan. Tadi kan Kang Maulana kan terus dibuka dalam kamus. Ya biasanya untuk kata-kata seperti itu ada lembaga-lembaga sendiri yang untuk mengumpulkan dan nanti bisa dibukukan dalam kamus. Dan di Kementerian Pendidikan itu biasanya ada tugas-tugasnya sendiri. Mungkin itu yang bisa dijawab. Alhamdulillah, terima kasih teman kelompok kami. Ustadz sudah menjawab, sudah mewakili. Tafadhol, mungkin ada 2 menit lagi teman-teman dari para moderator sebelum dikembalikan ke guru kami, ke Pak dosen untuk hari ini. Kalau untuk dari grup, insya Allah cukup Ustadz. Untuk dari grup pemakaran, insya Allah sudah cukup menyampaikan materi dan sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah pembahasan kita pada pagi hari ini telah tuntas. Nah, saya akan share screen tentang kesimpulan makalah kita pada pagi hari ini. Nah, bisa terlihat nih? Ini mana ini? Oke. Ya, jelas Ustaz. Ada di notepad. Jadi teman-teman semuanya, setelah pemaparan dari makalah teman-teman ini tadi, saya menangkap bahwasannya dalam kenapa toh kita dalam berbahasa itu kita perlu menyerap kata-kata asing di dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita perlu menyerap kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia, baik itu dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa daerah, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena pertama, di dalam kata bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia, mungkin kosakatanya itu kurang lengkap. Sehingga kita perlu dalam tanda kutip meminjam atau mengadopsi atau menyerap dari kata dari bahasa lain untuk melengkapi daripada kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, dalam kaidah penyerapan di dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adopsi. Yang pertama adopsi yaitu kata dan maknanya itu langsung diambil. Kata dan maknanya itu langsung diambil. Seperti contoh, plaza. Plaza ini di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Artinya apa? Artinya ya plaza, pusat perbelanjaan atau supermarket. Nah, ini kata plaza ini langsung diambil dari bahasa lain, yaitu diambil katanya dan diambil juga maknanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah adaptasi, yaitu katanya dimodif, maknanya itu tetap. Contohnya adalah kata maksimal. Maksimal, ya, tulisannya ini dimodif menjadi maksimal seperti ini, tetapi maknanya tetap. Maknanya maksimal. Terus kemudian yang ketiga adalah terjemahan, yaitu langsung diambil maknanya. Langsung diambil maknanya. Jadi kata-katanya itu tidak dipakai, tapi langsung diambil terjemahannya. Contoh, kata-kata spare part. Nah, mungkin ini masih digunakan, tetapi ketika ini penulisan di dalam di dalam bahasa baku, kita menggunakan suku cadang. Nah, suku cadang. Ini bakunya adalah suku cadang. Kemudian kata-kata airport atau bandara. Bandara ini kata-kata bakunya itu adalah bandar udara atau disebut dengan bandara. Nah, yang terakhir cara menyerap itu ada, ini agak berbeda ini, yaitu kreasi. Tadi yang di makalah itu disebutkan ada 3, tapi ini ada tambahan lagi, yaitu kreasi, yaitu katanya berubah, maknanya pun juga kadang berubah. Terkadang maknanya juga berubah. Contohnya apa? Contohnya adalah korupsi. Korupsi.
korupsi atau penyalahgunaan keuangan. Nah, jadi yang keempat ini dia tidak bisa baku. Terkadang antara kata satu dengan kata yang lain itu berbeda. Nah, ini korupsi ini tulisan bahasa Indonesianya, tapi dalam tulisan bahasa Inggris corruption gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah cara menyerap bahasa asing di dalam bahasa Indonesia. Nah, terus kemudian teman-teman, nah, seperti apa namanya? Dari mana saja toh kata serapan bahasa Indonesia ya. Yang paling banyak itu adalah kata Belanda, dari bahasa Belanda, terus kemudian bahasa Inggris. Nah, teman-teman, nah, kira-kira apa contoh di apa namanya serapan dari bahasa Belanda? Nah, bisa buka mic, tolong berikan contohnya. Dawegan, Ustaz. Apa? Kalau di Sunda ada dawegan. Dawegan, bukan, kita dari bahasa Belanda. Oh, Belanda. Iya, Bukan. betul. Maksudnya saya dengar, mohon maaf Ustaz. Ya. Saya dengar waktu itu, kan saya tanya ke tukang dawegan, Mang, dawegan itu diambil dari bahasa apa? Katanya. Dawegan itu dulu ketika kita dijajah sama Belanda, katanya gitu. Ambilkan itu, gitu. Cuman pakai bahasa Belanda. Nunjuk-nunjuk ke atas, pasti diambil satu, si orang Belandanya itu ngambil lagi. Itu suruh ambil lagi dengan kata kunci again, maksudnya itu bahasa Inggris. Ya, itu mungkin salah satunya ya. Apa namanya? Dogan tadi dari bahasa Belanda. Bahasa Inggris ternyata. Bahasa Inggris. Maaf. Ada yang ada yang ada contoh lain, teman-teman yang lain, silahkan. Kalau di Jawa sepeda, Ustaz. Sepeda. Kalau di Jawa sepeda kan pit. Enggak, kita ambil dari bahasa Belanda dulu. Apa Ustaz? Kalau di makalah itu ada contoh bahasa Belanda winkel. Winkel. Nah, winkel seperti ini. Nggih. Nah, Winkel. Artinya bengkel. Bengkel. Nah, oke. Terus kemudian dari bahasa Inggris. Banyak ini kalau dari bahasa Inggris. Apa? Berikan contoh satu. Ya, tadi maksimal. Ya. Nah, menjadi maksimal. Nah, dari bahasa Arab banyak ini. Ada sholat, Ustaz, sholat. Nah, sholat. Dia menjadi salat seperti ini. Nah, dia menjadi salat, bakunya itu adalah salat. Nah, terus kemudian dari bahasa daerah ini banyak sekali. Opo jadi apa, Ustaz? Apa? Opo jadi apa? Opo. Apa? Opo menjadi apa gitu. Nah, ya ini masih banyak lagi lah. Tapi perlu teman-teman ketahui ya. Tadi ada yang tanya bagaimana cara menyerap dari bahasa lain, siapa yang menentukan. Nah, seperti yang kita bahas dari awal, bahasa itu terbagi menjadi dua ya, yaitu bahasa baku. Nah, itu yang biasa digunakan untuk penulisan karya ilmiah, ya, dan karya ilmiah lah. Nah, dan bahasa resmi. Dan yang digunakan untuk forum-forum resmi itu kita menggunakan bahasa baku. Terus kemudian yang kedua itu adalah bahasa yang tidak baku, bahasa pasaran. Nah, kemudian bagaimana ketika ada kata serapan ya? Kalau misalkan dari bahasa asing kita masuknya ke bahasa pasaran itu tidak perlu standarisasi. Jadi ya seperti apa yang disebutkan tadi, anjay, terus kemudian apalagi pokok bahasa-bahasa yang trending itu dia masuknya di bahasa tidak baku atau pasaran, dan ini tidak bisa digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, terus kemudian kalau misalkan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah bahasa yang telah distandarisasi oleh Menteri Pendidikan. Nah, seperti yang yang kita ketahui, ada ejaan yang disempurnakan, kemudian ada ejaan EUBI, nah kemarin itu. Nah, itu adalah
merupakan standarisasi dari bahasa Indonesia yang itu digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan bahasa resmi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, silahkan. Apa yang belum terjawab? Mohon maaf Ustadz, saya izin bertanya. Yeah. Yang tadi saya ceritakan mungkin agak sedikit nyeleneh ya Ustadz. Tentang kalau di Jawa itu Ustadz, mohon maaf, kalau di Sunda kan kelapa muda itu dawegan Ustadz. Kalau di Jawa itu apa Ustadz? Degan ya kalau tidak salah. Degan. Nah, saya dengar sejarahnya kenapa itu disebut degan itu karena ada orang pribumi dulu disuruh ngambil degan satu, terus dia minta lagi again, maksudnya dengan kata-kata bahasa Inggris seperti itu again, sampai sekarang istilah itu terkenalnya jadi dogan aja gitu. Di Sunda dogan, saya di Bogor dogan, kalau di Jawa mungkin dogan. Kalau itu kan agak jauh Ustaz pengertiannya. Ustaz tadi jelaskan di sini asal bahasa serapan, yaitu misalkan Belandanya winkel ke bengkel, kemudian bahasa Inggris maksimal, di sini ada maksimal, itu kayaknya nyambung banget gitu Ustaz. Kalau Arab juga ada sholat jadi salat gitu. Nah kalau bahasa itu kayaknya nggak nyambung Ustaz, tapi sampai sekarang digunakan itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Yang pertama adalah keaslian keaslian cerita itu. Cerita itu iya. Atau asbabun nuzulnya. Betul ya, Masya Allah. Nuzulnya. Nah itu kalau di dalam ilmu tafsir disebut Israiliyat itu. Itu betul. Nah, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Nah terus kemudian tadi kan kalau disebutkan dugan itu bahasa Inggrisnya again itu lagi. Iya betul. Jauh banget kan itu artinya Ustaz. Nah jadi itu adalah cerita itu mungkin ya bikinan orang yang kebenarannya itu perlu dikonfirmasi lebih gitu ya. Betul Ustaz. Jadi kaidah umumnya adalah ketika bahasa baku itu melalui Kemendikbud ya. Kemudian kalau bahasa daerah atau bahasa pasaran itu tidak perlu, ketika menyerap tidak perlu standarisasi. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang belum terjawab dari teman-teman? Ustadz, mengapa kita nggak pakai bahasa Jepang ya Ustadz? Nggak ada serapan dari padahal kita dijaga dengan Jepang itu. Kenapa ya? Kenapa kita tidak ada bahasa? Mungkin ada serapan dari Jepang itu ada. Mungkin kitanya saja yang belum tahu. Mungkin bisa dicari ya, silahkan dicari serapan dari bahasa Jepang. Coba dicari. Apa ya? Nah, kalau kalau bahasa yang tidak umum ini mungkin sudah ada sarangyo, ada apa lagi? Nah, ada itu. Nah, itu adalah kata-kata serapan yang kita sebagai bahasa tidak baku yang berlaku di pasaran kita itu sudah paham. Tapi untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah, bahasa yang resmi itu tidak bisa. Nah, jadi tetap ada bahasa serapan-serapan dari bahasa lain. Ada Aisiteru, nah itu yang sudah menjadi judul lagu itu. Seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin? Kalau anime masuk nggak Ustaz? Anime? anime ya mungkin ya masuk lah. Kan film gambar kan gitu kan? Kalau di Jepang itu memang mereka itu banyak karya film-filmnya itu bergambar atau semacam animasi gitu. Di Indonesia terkenalnya anime gitu. Kalau nggak salah itu serapannya dari bahasa Inggris Ustaz. Nah, ini sekedar joke ini ya, sekedar joke atau guyonan. Ada yang bertanya, Ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada ayat yang tentang bullying di dalam Al-Quran? Ada. Jawabannya apa?
falyastajibuli. Jadi falyastajibuli itu adalah ayat-ayat bullying. Nah, itu hanya sekedar guyonan saja. Bukan. Oke, seperti itu, nggih. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, kita cukupkan sampai sini. Monggo dari teman-teman mungkin, kalau dari kami alhamdulillah sudah cukup Ustaz. Saya tutup ini Ustaznya. Yang dari notepad Ustaz kayaknya lebih mengena ke hati kita. Lebih terpikirkan gitu daripada makalah yang tadi saya bacakan Ustaz. Ya, jadi inti dari makalah kita itu adalah seperti tadi 4 itu. Ya. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan nanti di muaranya dari semua ilmu yang kita pelajari ini adalah mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak dosen. Terima kasih banyak Ustaz, teman-teman yang lain semuanya juga terima kasih banyak sudah menyimak makalah yang kami sampaikan. Untuk penutup pada kesempatan siang hari ini, kita akhiri dengan baca doa surah Al-Asr sama-sama dan diakhiri dengan surah Terima kasih banyak dari kami. Ucapan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adit.